Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh dari hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala ummirud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini Allah masih menyibukkan kita dengan aktivitas keagamaan, dan pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah para pendengar, kami sangat berterima kasih karena Anda masih stay bersama kami pada program acara Obrolan Jumat Mubarak edisi 20 Zulhijjah 1442 Hijriah 30 Juli 2021 Miladiah. Program ini adalah RRI bekerjasama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, dan seperti biasanya para pendengar, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan tema yang kita bahas atau topik pada hari ini adalah istighfar dan taubat. Dan mungkin sudah tidak asing di ruang dengar Anda para pendengar yang ada di rumah, Ustadz kondang kita yang kami hadirkan pada saat ini yaitu Bapak Haji Harun Ginoni SHI MHI. Beliau adalah selaku pengurus di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara, kemudian juga akademisi IAIN Ternate, luar biasa. Jadi para pendengar yang ada di rumah yang ingin ikut tanya-tanya atau ikut gabung bersama kami bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Sekali lagi narasumber kita adalah Bapak Haji Harun Ginoni, Al-Ustadz Harun Ginoni SHI MHI. Beliau adalah selaku pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara, sekaligus dengan beliau juga menjadi akademisi IAIN Ternate, Institut Agama Islam Negeri Ternate. Ya, oke para pendengar, untuk tema atau topik yang kita bahas pada hari ini adalah istighfar dan taubat. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji sekarang yang kita rasakan, yaitu berbagai macam ujian, di antaranya kematian yang tiada henti hari demi hari, waktu demi waktu. Kita dengarkan orang umumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak tahu bahwa umur kita mungkin hari ini, sebentar nanti Allah akan panggil kita. Oleh karenanya mungkin bukan karena kita sudah waktunya untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada amalan-amalan yang memperpanjang kita untuk umur kita lebih panjang, ya Pak Kiai. Tetapi harus kita ingat bahwa dosa kita yang selalu kita lakukan hari demi hari, harus kita banyak istighfar dan taubat. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan pengantar dari Bapak Kiai Haji Harun Ginoni SHI MHI terkait dengan tema atau topik yang kita bahas pada hari ini,
yaitu istighfar dan taubat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak Kiai sudah karena MUI yang luar biasa. Ini tuan guru kami. Yang pertama saya bertemu dengan beliau. Saya waktu itu pengurus remaja Masjid Hanafi. Selaku ketua, saya mencari ada ustadz yang bisa kajian kitab kuning luar biasa, dan beliau waktu itu mengkaji tentang apa Ustadz kalau tidak salah Pak Kiai tentang masalah tahara waktu itu. Ya, masalah tahara. Kemudian berikutnya juga ada tentang dosa-dosa juga ya. Tinggalkan para ulama, merasa diri sudah paling benar. Terkait dengan ini istighfar dan taubat, silakan Pak Kiai Haji Harun Ginoni dan para pendengar tetap stay bersama kami. Insyaallah sebentar nanti akan muncul pertanyaan insyaallah. Oke, saya persilakan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Pro 1 Ternate yang berbahagia, alhamdulillah di hari yang mulia, hari yang bahagia, hari Jumat, hari yang sakral bagi umat Islam ini, ya kita dengan berbagai macam aktivitas kita, alhamdulillah kita bisa menyempatkan diri untuk melakukan semangat hidup kita, baik itu ibadah, muamalah maupun untuk kepentingan bersama. Salawat taslim kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan ahli keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian. Mungkin saya panggil Ananda ini ya, Ananda Haikal ya. Ya, alhamdulillah tidak kami ini luar biasa. Tidak asing lagi ya. Saya justru sangat berikan apresiasi ya kepada Ananda Haikal, seorang pemuda ya, yang tapi kemudian menekuni bagaimana itu pengembangan dakwah Islamiyah melalui ceramah-ceramah dan bahkan pengajian-pengajian ini sangat luar biasa. Ya, karena pemuda-pemuda kita dewasa ini ya memang banyak juga yang ini, tapi kemudian sangat sedikit sekali yang biasa mengarah ke situ. Doakan semoga istiqomah. Insyaallah, amin amin ya. Ya, memang Allah SWT mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali ada orang yang bersyukur kepadaku. Artinya dari sekian banyak pemuda, sedikit sekali pemuda yang bisa melihat bagaimana pengembangan Islam ke depan atau agama ke depan. Ya, tema kita pada kesempatan ini adalah istighfar dan taubat. Nah, dua kata yang sangat-sangat mirip atau dua kata yang tidak terlalu jauh pengertiannya. Kalau kita bicara tentang istighfar, tentu kita juga akan bicara tentang taubat. Atau ketika kita bicara taubat, pasti kita akan menyangkut masalah istighfar itu sendiri. Nah, di dalam surat Nuh ayat 10, ya, surat Nuh ayat 10, Allah katakan, "Istaghfiru rabbakum fa innahu ghaffarah." Minta ampunlah kepada Tuhanmu. Ya, mungkin sudah ada masuk ini. Kayaknya menarik. Baru pengantar. Insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Oke, lanjut. Ya, kita lanjut dulu ya. Jadi di surat Nuh ayat 10 itu Allah katakan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Nah, pemirsa pendengar yang berbahagia, bahwa bicara terkait menyangkut masalah minta ampun, biasanya kita konotasi fikir kita itu tentu ada dosa, nah gitu, ada kesalahan, ada kekeliruan, nah sehingga kita harus cepat-cepat ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita terima ya, mungkin karena menarik nih ada pertanyaan dari luar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Ulis di Tebololo. Oh, oke, Pak Ulis di Tebololo. Silakan Pak Ulis bertanya Pak pada Pak Kiai ini, Ustadz Harun. Berkaitan dengan salat itu. Ya. Salat. Berkaitan dengan salat juga tuh. Jadi kebanyakan orang tidak pakai kopi, bagaimana Ustaz? Iya. Salat bagaimana itu? Iya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ulis. Ya, di Tebololo ya. Iya, ini terkait masalah ini juga fashion kita dalam salat. Banyak nih Ustaz. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Ulis. Dari inti pertanyaannya, ketika kita salat,
ada banyak orang yang pakai kupiah, ada juga banyak orang yang tidak pakai kupiah. Ya, kalau kita masuk di Masjid Sultan, ya, itu kupiahnya sudah disediakan. Artinya kalau ada orang yang masuk di situ, diharapkan, dimestikan untuk pakai kupiah. Nah, karena pakai kupiah punya standar tersendiri, katakanlah begitu, atau punya nilai tersendiri gitu. Nah, sehingga itu ada yang berusaha untuk agar supaya pakai kupiah. Yang pertama kita lihat, kalau ada orang yang rambutnya panjang, misalnya, kemudian kalau dia tidak pakai kupiah, agak repot bagi dia. Ketika dia sujud, rambutnya jatuh menghalangi dahinya. Nah, sementara dahi itu tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang kita bawa berdiri ke atas. Betul. Nah, saya ambil contoh lain misalnya, kita pakai sorban gantung di leher. Itu juga hati-hati. Jangan sampai ketika kita sujud, sorban kita menghalangi dahi kita, jidat kita sujud. Nah, kemudian nanti kita bawa dia ke atas lagi. Nah, jadi itu akan mengulangi nilainya, bahkan bisa jadi tidak sah. Nah, oleh karena itu, diantara fungsi kupiah itu untuk menjaga supaya rambut tidak terhalang di dahi. Selain itu, kupiah juga memberikan tanda. Artinya kebanyakan tanda bahwa kalau orang Islam itu sholatnya ya pakai kupiah. Apakah kupiah haji atau kupiah peci hitam? Oke. Kalau tidak pakai kupiah bagaimana? Ya, kita ambil pandangan-pandangan. Kalau kita lihat deretan-deretan para ulama dan sebagainya, mereka itu kebanyakan harus pakai alistar atau di kepala, kupiah dan tutup kepala untuk menjaga kehusuhan mereka untuk melaksanakan sholat itu. Nah, ini punya nilai tersendiri. Kalau ketika kita tidak pakai kupiah, tidak apa-apa. Yang penting rukun dan syaratnya sholat itu harus terpenuhi. Nah, cuma yang dijaga itu adalah seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat riwayat-riwayat menjelaskan bahwa Nabi pernah sholat tidak pakai tutup kepala. Itu bagi Nabi, figur Nabi. Nah, ada hal-hal yang pada Nabi kita tidak bisa ikut beliau, ya, karena ada keterbatasan. Atau kita ikut tapi dalam hukum yang berbeda. Saya ambil contoh begini. Kita sholat duha. Sholat duha bagi kita itu hukumnya sunat, sholat muakkad. Tapi bagi Nabi itu wajib. Nah, kemudian sholat witir. Sholat witir bagi Nabi itu wajib, bagi kita sunat. Nah, gitu. Atau sholat tahajud, itu bagi Nabi wajib, tapi bagi kita itu sunat. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa ikuti secara keseluruhan Nabi, tapi kemudian ada aspek tertentu yang bisa kita ikuti ya. Kalau Nabi SAW melaksanakan sholat, pernah meninggalkan itu kekhususan bagi Nabi. Tapi kemudian setelah itu Nabi justru dengan sorbannya, karena beliau sebagai seorang figur pemimpin Nabi lagi memberikan petunjuk dan panutan, maka diikuti itu. Jadi Pak Ulis, bahwa kalau saya ditanya, saya akan mengatakan sebaiknya kita pakai kupiah sebagai tanda seorang muslim melaksanakan itu. Apakah kupiah hitam atau kupiah keranjang atau kupiah benang dan sebagainya, atau itu supaya artinya mungkin masing-masing juga akan merasa bahwa saya dengan kupiah akan lebih khusus misalnya begitu ya. Itu jadi itu. Itu semoga, atau begini saja Kiai. Ini kan kita berbicara soal kehati-hatian. Betul. Lebih baik botak sekalian sudah kapan. Gitu. Atau rambut ini. Supaya jangan rambut cepak, Kiai, supaya kalau Tara mau pakai peci, silakan buat begitu, daripada gondrong. Kemudian sholat, akhirnya kita kan tidak tahu, mungkin rambut kita tertutup dengan dahi kita. Itu kalau dari sisi syariat. Tapi juga ada yang melihat dari sisi lokal wisdomnya, dari urfiah. Urfiah artinya adat yang berkembang. Ada daerah tertentu misalnya itu mereka tidak mau kalau ada orang sholat tidak pakai kupiah, misalnya seperti saya ke tadi Masjid Sultan. Ini juga mereka jaga dengan adatnya gitu. Kok dari sini? Mati dulu. Iya, silakan. Itu. Jadi begitu. Itu kita harus lihat di situ. Itu mungkin singkatnya begitu ya. Mungkin tadi sempat terpotong dengan penjelasan Pak Kiai tadi tentang istighfar. Silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi istighfar itu punya makna, ada dua makna terpenting.
Pertama, istighfar itu artinya menutup. Yang kedua, istighfar itu artinya memohon ampunan. Nah, apa yang dimaksud dengan istighfar artinya menutup? Menutup artinya ketika kita membaca istighfar kita minta ampun kepada Allah, kita berharap agar kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itu makna istighfar itu artinya menutup. Nah, supaya jangan sampai aib kita atau dosa terdengar atau tercium oleh orang. Nah, makanya kita selalu itu, apalagi nanti di hari kemudian nanti. Nah, semoga kiranya ya Allah akan mengampuni kita, tutup kita punya rahasia-rahasia di hari kemudian nanti. Nah, cuma kita juga harus hati-hati. Kalau kita sudah istighfar tapi kemudian buka aibnya orang, ini yang bahaya. Itu berbahaya. Karena Nabi katakan barang siapa yang buka aib orang di dunia, nanti dia akan dibuka aibnya di hari kemudian nanti. Nah, ini yang perlu kita jaga situ. Nah, itu mana pertama, artinya istighfar itu menutup. Yang kedua, memohon ampun. Memohon ampun terhadap kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Nah, pendengar yang berbahagia, bicara tentang dosa, ini kalimat yang sudah familiar begitu dengan kita. Betul. Apa yang dimaksud dengan dosa itu? Dalam bahasa Arab itu, dosa itu ada punya makna-makna tersendiri, punya istilah-istilah. Ada dua istilah yang saya anggap agak sedikit bisa kita bahas sedikit, yaitu istilah zambun. Nah, zambun itu artinya dosa, dan ismun juga artinya dosa. Nah, zambun itu artinya ekor. Kalau dari sisi bahasa, zambun artinya ekor. Kalau kita lihat ular ada kepala, ada ekor. Ikan ada kepala, ada ekor. Artinya zambun itu selalu membuntuti atau mengikuti kepala kemana kepala itu pergi. Nah, itu artinya bahwa dosa, makna zambun dalam arti kata dosa itu, kapan kita melakukan sesuatu yang tidak baik, yang jelek ya, maka dosa tetap akan mengikuti kita dari belakang terus. Dia tidak akan jauh dari kita, dia tidak akan lepas. Nah, itu pengertian daripada dosa dengan kata zambun itu sendiri. Ada lagi istilah ismun. Ismun itu artinya bekas. Nah, bekas. Jadi dosa itu dapat diartikan dengan bekas. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik misalnya, bekasnya pahala. Nah, bekasnya cahaya. Bekasnya penghormatan yang diberikan kepada kita karena kita melakukan kebaikan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, bekasnya adalah dosa. Bekasnya adalah kejelekan. Bekasnya adalah orang mungkin jauh dari kita karena kita melakukan gitu. Jadi mungkin itu gambaran sekedar itu dulu. Nanti kita bicara taubat lagi ya. Kalau misalnya luar biasa tadi baru satu poin pembahasan tapi sudah panjang lebar. Luar biasa ini. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ini kayaknya Pak Kiai punya bidang ilmu fikih ini sangat luas sekali. Sebenarnya Pak Kiai di MU provinsi ini sebagai apa di situ ini dalam struktur itu? Pengurus apa itu Pak Kiai? Kalau boleh saya tahu. Baik, terima kasih ya. Jadi ya kebetulan di kepengurusan MUI provinsi itu merekrut para ustadz-ustadz dari banyak sekali situ. Nah, saya kebetulan pada posisi wakil ketua umum wakil ketua 1. Nah, dari kepengurusan MUI provinsi Maluku Utara. Ketuanya adalah Pak Dr. Samlan Haji Ahmad. Ketua MUI sekaligus beliau adalah menjabat sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate. Luar biasa guru-guru kami ini sangat luar biasa, kemudian sangat berilmu. Kami selaku mahasiswa juga merasa sangat tidak rugi kuliah di IAIN Ternate karena banyak ilmu agama yang kami dapatkan dan alhamdulillah dakwah kami juga bisa tersalurkan di mana-mana insyaallah Pak Kiai. Kebetulan IAIN itu berlokasi di kampungnya Ibu Rima Morang. Di Dupa-Dupa. Ini Kak Rima ini biasa selalu berdiskusi dengan saya Pak Kiai. Oke, kita kembali Pak Kiai. Saya mengajak kepada para pendengar yang ada di rumah untuk ikut gabung bersama kami di 092131255521 atau di 082114464708. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan. Saya menyapa kepada para remaja masjid yang ada di Kota Ternate, Tidore, Sofifi dan 10 kabupaten kota dan para imam, para ketua BKM, majelis taklim yang ada, silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan, perkara-perkara tentang hukum-hukum fikih, silakan Anda tanyakan di nomor kontak tersebut. Oke, saya kembali pada Pak Kiai tentang istighfar dan taubat ini Pak Kiai.
kalau kita lihat fenomena yang terjadi pada saat ini, kematian di mana-mana yang terjadi, kemudian wabah yang sangat luar biasa dari tahun ke tahun, apakah ini makna bahwa Allah Subhanahu wa taala tegur kita atau seperti apa Pak Kiai? Terus apa yang harus kita simpulkan tentang kejadian yang sangat besar ini? Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Ya. Ini sangat akan kita sinkronkan dengan pengertian taubat tadi itu ya. Artinya sekarang ini kalau kita mendapatkan ujian berupa COVID-19 ini yang tadinya di 2019 kemudian berlanjut ke 20, ke 21, ini bahkan terlalu lama ya. Terlalu lama ya. Sampai 2 kali libur naik haji. Nah, gitu. 2 kali libur naik haji. Nah, ya kan? Nah, itu akibat daripada ini sebenarnya kesempatan. Kita tidak perlu mengeluh di sini, tapi kita kembali ke taubat kita kepada Allah SWT ya. Langsung masuk ke poin kedua. Masuk poin kedua. Nah, jadi dengan adanya peristiwa ini atau ujian ini, ya ujian itu sebenarnya ada 2 strategi yang Allah inginkan kepada kita sebagai manusia ini. Yang pertama, ujian itu untuk melihat sejauh mana kualitas iman. Itu yang Allah hendak di situ. Dalam Al-Qur'an ya, saya hilaf ayatnya, suratnya, tapi Allah katakan begini, hasiban nasu ayyutraku. Kita terima dulu. Nanti kita lanjutkan. Kita terima telepon dulu. Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Ini dengan Pak Hasan di Maitara. Pak Hasan di mana, Maitara? Saya di Maitara. Oh, Masya Allah. Semoga menjadi pendengar setia ya Pak Hasan ya. Insyaallah. Silakan Pak Hasan ingin bertanya kepada Pak Kiai. Ya. Ya Pak Kiai. Ya. Afwan ya, ini dengan adanya COVID-19 yang kurang lebih 2 tahun ini, saya juga bingung Ustaz. Bingung karena begini, kalaupun ini adalah ujian dari Allah, kalau ujian dari Allah, sementara yang sekarang ini kalau yang menunaikan haji 2 tahun ini kan dia diperbolehkan. Seharusnya kalau ini ujian dari Allah, kalau menurut saya itu mesti kita berangkat ke haji, sehingga jangan sampai kira-kira sejauh mana keyakinan kita terhadap kuasanya Allah dengan ini penyakit yang mungkin bisa saja kita melaksanakan ibadah haji, di sana kita berdoa supaya penyakit atau wabah yang bisa saja dikirim oleh Allah ini bisa lenyap dari dunia ini. Apalagi sekarang pemerintah tidak memperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji, jadi jangan sampai ini malah dia berarti kita tidak siap untuk menghadapi ujian ini. Ya. Jadi menurut saya gimana itu kalau? Oke Pak Hasan, terima kasih banyak. Sholat juga secara boleh sholat jamaah. Jadi tolong kasih jelaskan yang pasti masyarakat itu dia paham, karena sekarang ini banyak yang terpercaya kalau COVID ini ada. Iya. Caranya apalagi dengan kucuran dana yang sekian triliun, ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka yang orang sakit biasa di rumah dibawa di rumah sakit, di-COVID-kan. Iya. Tolong, terima kasih lagi Pak. Terima kasih banyak Pak Hasan. Pak Hasan di Maitara, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar Jumat Mubarak ini sangat banyak Pak Kiai. Bahkan waktu Umi Sida menjadi narasumber ke Ternate, ada yang biayai naik speed cepat sudah jang Umi Sida terlambat. Gitu ya, Masya Allah. Semoga dengan hadirnya Pak Kiai bisa memberikan pencerahan kepada kami semua di Provinsi Maluku Utara ini. Oke, jika Anda ingin terus ikut bertanya, kami masih membuka line telepon di 0921 31255521 atau di 0821 14464 7008. Mungkin dijawab tadi Pak Kiai. Pak Hasan di Maitara. Ya.
memang kalau kita bicara secara imani ya, secara iman ya, kota Mekah itu adalah kota yang suci, ya, bahkan kota yang damai. Kita kalau baca di surat Ali Imran ayat 97, itu Allah katakan begini. Man dakhalahu kana aminan. Nah, man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk ke dalam kota Mekah itu, dia akan dalam keadaan aman, nyaman dan damai. Kata aman, damai, nyaman itu baik dari gangguan-gangguan fisik maupun gangguan-gangguan penyakit yang lain mungkin dan sebagainya, itu akan masuk di situ aman, menjadi jaminan. Tanah itu adalah tanah suci yang memang bagi jaminan bagi orang yang ketika masuk situ, baik Masjidil Haram sendiri maupun Masjid Nabawi di Madinah. Dua tempat itu. Nah, ini kembali kepada penguatan iman kita sebagai seorang muslim. Tapi kemudian kita juga melihat ikhtiarnya kita di dalam menghadapi kondisi-kondisi ujian-ujian dan sebagainya. Ya, kalau ujian itu datang berupa tantangan-tantangan yang biasa, oke, kita bisa. Tapi kalau namanya ujian penyakit, dan ini Nabi sudah sejak dahulu kala sudah ada. Yang namanya COVID ini dahulu kala sudah ada penyakit-penyakit yang memang kronis-kronis ini sudah ada. Kronces. Kronces ya gitu. Kemudian Nabi justru memberikan informasi bahwa kalau ada satu tempat di daerah tempat yang lain ada penyakit, jangan kita masuk ke situ. Dan orang yang ada di situ jangan keluar agar supaya terputus penyebarannya. Dalam rangka ikhtiar itu sendiri. Sehingga itu Makkah sendiri atau Madinah, Makkah dan sebagainya akan juga melihat itu. Jangan sampai kita ke sana kita bawa dan kita tularkan di sana, atau kita dari sini ke sana dalam keadaan nyaman tapi kemudian terkena di sana, itu masalah. Nah, sehingga itu ikhtiar itu didahulukan. Nah, tapi kemudian kita tetap beriman kepada Allah, mudah-mudahan berdoa semoga ini karena katakanlah ini ujian yang Allah berikan kepada kita berupa karena dosa-dosa kita dan sebagainya, kemarin kita bertaubat. Nah, kita bertaubat kepada Allah seraya memohonkan semoga cepat diangkat ini COVID-19 ini. Insyaallah, gitu. amin ya rabbal alamin. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Hasan di Maitara. Bagi Anda yang ikut gabung silakan Anda telepon di 0921 312521 atau di 0821 144646708. Ada pertanyaan yang masuk dari Dufa-Dufa nih, Pak Kiai. Dari Onco di Dufa-Dufa. Beliau ingin bertanya, fenomena kemajuan teknologi membuat kita sering melakukan dosa online. Misalnya jadi suka pamer dan lain-lain, yang tanpa kita sadari sudah menyakiti hati orang lain yang melihat postingan kita. Terus bagaimana kita menyikapi fenomena ini, Pak Kiai? Silakan. Baik, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di muka bumi ini disebut sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pelestari, pengembang, dan bahkan menciptakan kemajuan-kemajuan dan sebagainya. Ya, dahulu kala mungkin kalau kita katakan Ternate ini dulunya mungkin hutan-hutan, belum ada katakanlah ada penduduk mungkin 1-2 orang. Tapi kemudian dengan keberadaannya 1-2 orang itu, mereka berkreasi, berinovasi, kemudian membuka pelan-pelan ini Pulau Ternate ini menjadi lahan perkampungan, pemukiman dan sebagainya. Akhirnya disulap menjadi kota yang luar biasa sekarang ini. Ini karena kemajuan ilmu pengetahuan sendiri. Nah, oleh karena itu teknologi yang hadir di tengah-tengah kehidupan ini adalah karya manusia sendiri yang perlu juga diakui. Tapi kemudian dia memberikan kemudahan di satu sisi, memberikan semangat untuk kita dan sebagainya, menopang aktivitas kita. Tapi kemudian ada hal-hal yang perlu kita jaga seperti pertanyaan tadi, misalnya dengan HP ini. HP ini kan kalau kita yang berbicara ini tangan kita, pencet-pencet ini anak tangan kita, ya kan, jari-jari kita. Nah gitu. Dan ini barangkali saya boleh katakan ini ilustrasi yang berkembang dari ayat Al-Quran surat Yasin itu, ya, yang Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, di hari kemudian nanti orang akan berhadapan dengan Allah SWT dalam proses kehakiman hakim sana, pengadilan sana, mulut dikunci, tapi yang berbicara adalah tangan.
dan menjadi saksi itu adalah kaki. Nah, sekarang tangan kita belum sampai di akhirat, tangan ini sudah berbicara melalui teknologi yang namanya handphone ini. Nah, disinilah peran kita. Mau kita gunakan ini tangan ini dengan baik atau tidak, hadirnya teknologi ini mau kita manfaatkan untuk mencari pahala atau mau mencari dosa. Tergantung kita pemanfaatannya. Kalau kita inginkan yang baik-baik, insya Allah dia ada bermanfaat. Tapi kalau kemudian tidak baik, ya sebenarnya di dalam HP ini tidak ada apa-apanya, kosong. Ayat-ayat Al-Quran juga tidak ada di sini. Ya, makanya kalau kita bawa HP ini kalau ke dalam kamar mandi tidak apa-apa, karena dia tidak tertulis dalam ini. Tinggal nanti kita panggil dia baru dia hadir. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Nah, dia tidak ada, dia di alam di mana itu? Nah, itu. Nah, nanti kalau dipanggil sesuai dengan panggilannya baru dia muncul kemari, begitu. Nah, gitu juga gambar-gambar. Tidak ada gambar dalam sini. Cuma kalau kita panggil dia baru dia muncul. Nah, disinilah letak kemampuan kita untuk bagaimana mengendalikan tangan kita, begitu ya. Ini. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Untuk di Dova tadi Pak siapa namanya, Pak Ulis di Tobololo, Pak Hasan di Maitara, dan Pak Imron ya, Masya Allah, Pak Hasan di Maitara dan Onco di Dova. Mudah-mudahan terjawab. Terkait dengan istighfar dan taubat tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, mungkin lebih dipertajam kembali penyampaiannya supaya para pendengar yang ada di rumah juga bisa menyimak. Baik. Nah, kita masuk ke babakan taubat dulu ya. Tadi kalau istighfar tadi ada dua makna yang kita angkat. Yang pertama menutup dan yang kedua memohon ampun. Nah, sekarang taubat. Taba yatubu dan bahasa Arabnya taba yatubu taubatan. Apa artinya taba yatubu? Artinya kembali. Ya, taba artinya kembali. Ada yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Mangga 2. Oke, Pak Yasin di Mangga 2. Silakan Pak Yasin. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiap hari Jumat yang isi acara ini paling bagus ini. Insyaallah selalu ikuti. Subuh juga Ustaz ini atau Pak Kiai ini isu terus subuh itu. Iya, sampai jadi hari Jumat. Saya kurang masuk. Karena jaga saya pulang dari masjid terlambat. Terima kasih yang dua topik yang dua kalimat tadi itu memang mudah dan sudah artinya kita sudah ulang kali tapi susah diucapkan itu. Termasuk ini musibah ini kan termasuk harus kita ucapkan hal-hal yang seperti itu dengan topik tadi itu. Nah, cuma selalu ini bertentangan. Satu, tim kopi juga dia hukumannya terlalu orang berjalan tak boleh. Cuma ini orang makan itu lu makan apa berjalan tak boleh. Masalah. Nah, terus Covid ini kan musibah, musibah dari Tuhan. Yang lalu kan saya usul di tim ini sudah, kalau boleh ada doa tolak bahala dengan tawaf kampung masing-masing. Itu lebih afdal daripada yang lain. Nah, terus berikut. Kalau boleh larang orang masuk di masjid itu tidak boleh. Yai, maaf saja. Sebab tong bikin masjid dengan miliaran baru tong perlu jamaah itu banyak tapi tong larang. Yang baru-baru hari raya lagi hanya berapa persen saja. Berarti tong masjid kosong. Sedangkan dari awal-awal ini orang perlu itu masjid itu dia harus dia punya jamaahnya harus banyak. Betul. Nah, ini yang jadi masalah, dia bertentangan semua. Jadi cuma dua kalimat tadi itu harus ada pembaca itu saja. Ini yang jadi masalah. Siang kan, terus tadi ada pertanyaan dari Maitara itu, 2 kali haji sotunda. Ini pembaca apa? Yang 2 kalimat tadi sudah paling tinggi sudah. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi yang anak muda berapa orang yang setiap hari Jumat dong isi ini paling bagus. Ada subuh itu saya ikuti terus itu memang luar biasa. Termasuk Pak Kiai juga tidak pernah bosan-bosan dengan Ketua MUI, tidak pernah bosan-bosan. Hanya kita punya masyarakat ini 2 kalimat tadi itu memang susah sekali. Rata-rata susah diucapkan itu, hanya dengar saja. Ini yang akhirnya akan musibah, kita orang dapat musibah tak pernah berhenti. Tertahu musibah ini entah betul-betul dari Tuhan atau dari mana tertahu ini. Begitu Pak Haji, Pak Jai. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yasin di Dova. Sebelum Pak Kiai lanjut, ada penanya juga. Onco balik lagi nih Pak. Silakan. Bagaimana kriteria taubatan nasuha agar kita bisa benar-benar menjadi Muslim yang kembali fitrah?
Ya. Baik, terima kasih. Saya mungkin nanti kita jawab itu, tapi saya masuk ke Pak Yasin dulu. Saya ambil kata terakhir yang diucapkan oleh Pak Yasin tadi, apakah apakah COVID ini bala dari Allah atau manusia? Nah, saya sempat tangkap itu gitu. Nah, ini ada bisa saja Allah mau menguji orang itu dari manusia. Nah, bisa menguji manusia lain dari manusia itu sendiri. Allah bisa juga menguji manusia dengan hartanya. Allah bisa menguji manusia dengan kedudukannya. Nah, lebih banyak orang mengatakan bahwa kayaknya COVID ini adalah desain manusia. Nah, dibuat oleh manusia karena dia virus. Virus yang dibuat kemudian disebar. Nah, disebar kemudian bisa membuat wabah dan sebagainya. Makanya kita harus antisipasi ini. Entah ini virus ini merupakan bagian daripada uji coba ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tertentu, sehingga mereka sebarkan itu melihat sejauh mana dahsyat virus itu sendiri. Nah, berarti ini bisa dikatakan kategori dibuat oleh manusia. Sebab setiap informasi yang kita dapati bahwa nanti ada tanggal sekian atau bulan sekian akan ada peningkatan lebih tajam, Kalau dia balanya Allah, kita tidak bisa memprediksi Allah akan mengatakan bulan ini kita tidak tahu kapan muncul ini. Tapi kalau desain manusia kita bisa tahu. Oh, dia kasih informasi bahwa akan bulan akan datang ini, kita akan lebih kasih naik lagi DP racun misalnya begitu. Berarti ini buatan manusia bisa saja. Nah, itu yang harus kita jaga di situ. Nah, yang jelas ini manusia, Allah menguji kita dengan manusia lain. Supaya kemudian kita harus meningkatkan iman kita. Nah, ini yang sangat penting sekali, Pak Yasin ya. Oke. Ada fans lagi buat telepon pakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Apa Ustaz balik lagi nih? Iya. Oh iya, Pak. Iya, Maitara. Pulau Seribu. Oh, Pulau Seribu ya, Pak Hasan ya. Di Pulau Seribu. Ya, saya sedikit tangkap apa yang sampai dijelaskan Ustaz tadi menyangkut dengan apakah ini kiriman dari Allah atau memang ini dari manusia itu sendiri. Saya pernah ingat sebuah ayat mengatakan begini, Allah SWT berfirman, "Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di laut dan di darat itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi dengan ayat ini saya yakin betul bahwa memang ini desain bukan ini desain dari manusia sendiri. Apalagi sekarang dengan adanya vaksin, ada beberapa vaksin dari luar negeri yang datang di Indonesia. Jadi bisa saja ini sengaja dibuat oleh dia dan penangkalnya dibuat lagi oleh dia sehingga sudah menjadi satu katakanlah dorang bisnis lah. Itu bikin begini supaya nanti tong bikin penangkal ke obat supaya orang bisa dapat doi. Jadi kalau ini dari Allah. Dari Allah. Tapi ini semua dunia ini dapat ini saya bingung. Sedangkan di tanah suci di Mekah sendiri juga dapat kan. Jadi ini kayaknya didesain oleh tangan-tangan manusia ini. Betul. Ya, makasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya kira itu bisa ada gambaran seperti itu. Nah, jadi namanya manusia mau hidup ini bersaing ini ya luar biasa. Kadang-kadang udah terlalu mau kalah dengan yang lainnya, bikin supaya orang yang lain palato dan sebagainya. Kadang-kadang gitu. Nah, oke baik. Ada tadi pertanyaan dari Onco tadi kembali ya. Bagaimana taubatan nasuha yang kriterianya. Oke. Kalau kriteria taubatan nasuha ini kita lihat dulu pengertian taubat sendiri. Taubat artinya kembali kemana? Kita kembali ke fitrah. Nah, tadinya kita lahir dalam kondisi yang fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, Nabi katakan semua anak yang lahir itu mau anak Yahudi, anak kafir, anak Majusi, apa semua anak orang Muslim, semua lahir dalam keadaan fitrah. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan manusia dari kanak-kanak menuju remaja dewasa, kemudian kita gunjang-ganjing dengan kehidupan ini, akhirnya kita tersentuh ke sana kemari dengan dosa, kesalahan dan sebagainya, membuat kita menjadi berat di situ dengan dosa. Maka kita harus taubat, kita harus kembali.
kembali. Jadi taubat itu artinya kita kembali ke fitrah kita yang pertama. Nah, yang kedua, taubat itu artinya menyesal. Ya. Jadi bukan sekedar kita astagfirullah besok bikin lagi, astagfirullah besok bikin lagi, tidak. Tapi astagfirullah untuk taubat nasuha betul-betul. Nasuha itu artinya tidak akan pulang-pulang lagi ke terminal itu lagi, misalnya gitu ya. Itu yang disebut. Jadi pertama tadi kembali ke fitrah. Yang kedua menyesal terhadap perbuatan dosa kita. Jangan cuma menyesal karena saya menyesal jangan sampai orang tahu, bukan. Jangan sekedar itu. Menyesal jangan sampai di hari kemudian nanti Allah akibat dari perbuatan kita itu kita akan dijerat oleh Allah di hari kemudian nanti dengan siksa yang berat. Nah, itu yang harus kita sesali, jangan sampai di sana. Sebab Al-Quran sudah menjelaskan juga. Banyak orang yang di hari kemudian nanti dia bilang begini, Rabbi laula akhortani la ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin. Ya Allah, kalau Engkau kembalikan saya ke bumi lagi, saya akan berbuat baik untuk lebih baik lagi. Nah, tapi Allah jawab, "Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal sudah datang, sudah mati, orang mati tidak akan bisa diundurkan lagi ataupun dilambat-lambat lagi. Maka berangkatlah dengan penyesalan itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi itu kriteria yang kedua, bahwa harus menjadi orang yang menyesal benar-benar kepada yang berikutnya, bahwa taubat itu artinya bahwa peningkatan diri kita di hadapan Allah. Ya, jadi taubat dalam arti kata meningkatkan diri, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jiwa ini itu harus dipoles. Nah, dipoles dalam bentuk 3 aspek. Nah, mungkin saya sering-sering juga sampaikan 3 aspek itu. Yang pertama, jiwa ini harus kita taholikan. Taholi artinya kita kosongkan jiwa, pikiran kita yang kotor dan sebagainya, niat-niat yang tidak baik kita kosongkan semua, kita taholikan dia. Ya, kalau mau kita bertaubat, ya kemarin kita taubat, kita kosongkan. Jadi taubat itu untuk mengosongkan semua pikiran yang tidak baik, niat yang tidak baik, hati yang tidak baik kita kosongkan, gerakan yang tidak baik kita kosongkan. Setelah kita bertaholi, baru kita tahali. Tahali itu artinya mengisi dengan hal-hal yang mahmudah, yang terpuji, yang bermanfaat. Mengisi itu dengan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan diri kita ataupun kepada yang lain. Ini kita isi dia. Jadi jiwa itu selalu begitu, kosong kemudian kita isi dengan yang baik. Tapi setelah itu juga ya, karena kalau kita sudah mapan dengan pengisian itu, maka terminal berikutnya yang ketiga itu adalah tajalli. Kita tingkatkan kualitas. Ya, tingkatkan kualitas. Belajar agama saja, jangan cuma hanya sekedar pengetahuan yang ada di SD saja kita pegang, tapi harus tingkatkan lagi ke tingkat yang level yang lebih tinggi lagi supaya kualitas itu lebih berkembang lagi gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi kriteria daripada taubat itu seperti begitu. Nah, tentu kalau bicara tentang zikir saya kira banyak sekali. Semua zikir, baca Al-Qur'an itu zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya, semua namanya zikir kepada Allah SWT gitu. Kalau terkait bahasan di Maitara yang tadi balik lagi tuh Pak Kiai, beliau yang beliau tekanannya apa menyangkut masalah desain manusia begitu maksudnya. Jadi memang seperti itu kita lihat. Artinya kalau kita bicara menyangkut masalah COVID ini, ini adalah desain manusia. Sebenarnya desain manusia yang kemudian itu diuji cobakan. Sebab kita lihat begitu ada COVID-19 muncul, tiba-tiba terus muncul masker-masker. Tiba-tiba muncul hand sanitizer. Kemudian muncul ini vaksin dan sebagainya. Barang-barang ini didesain bukan dalam waktu yang sekejap. Mungkin sudah didesain lebih jauh, beberapa tahun kemudian sesudah itu didesain, baru kemudian begitu masalahnya muncul, ini antisipasi begitu. Kalau kita berpikir bahwa itu adalah desain manusia, dan memang sepertinya kain seperti begitu. Nah, sebab kalau yang namanya musibah itu bisa tiba-tiba datang, kita berkelabakan mencari ini. Tapi begitu kita kelabakan, sudah ada unsur-unsur yang bisa menopang untuk itu. Lakukan suntikan dan sebagainya. Oke. Katakanlah itu. Mungkin juga lebih luas dari situ, mungkin ada pandangan-pandangan lain bahwa ya karena ini tadi Pak Hasan bilang mungkin ini istilahnya untuk bisnis dan sebagainya, ya wallahualam itu. Tapi kemudian yang kita lihat kenyataan seperti ini, gitu. Jadi
barangkali kita pulangnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, taufik, hidayah buat kita semua untuk mencari jalan keluar, dan mudah-mudahan juga tidak dikembangkan berbagai macam firman. Ada penelpon Pak Kiai. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, mengadu balik lagi. Mengadu balik lagi. Silakan Pak Yasin. Pak Kiai tadi bilang semua sudah desain dia obat-obat yang tadi itu dia masker itu. Ya. Begitu penyakit ini diisukan, masker ada. Dia jalan-jalan petugas COVID ribut kiri kanan. Salah orang kiri kanan. Ada yang ditakutkan dengan tentara dan polisi. Padahal ini penyakit. Iya. Begitu. Kalau dulu TBC, kusta yang ada di Solopo sampai dengan rumah sakit di bawah itu kenyataan. Iya. Kenyataan sekali itu. Tapi tidak ada punya panitia mulai dari pusat sampai dengan RT RW. Tidak ada punya dana. Dananya dipas-pasan. Seperti bikin rumah sakit Solopo. Iya. Itu kenyataan itu. Tapi ini corona langsung DP masker ada, dia segala macam ada semua. Ya Pak Kiai, barangkali itu yang nanti tertahu bagaimana itu pakai ekstra. Dengar saja, dengar perintah saja. Jadi sesuai dengan topik yang tadi 2 kalimat tadi itu memang luar daripada biasa ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jadi tadi juga Pak Hasan tadi bilang bahwa jangan tutup masjid dan sebagainya. Ada penelpon juga. Kayaknya semakin menarik. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Oh, balik Pak. Balik lagi nih, Ustaz. Iya. Silakan. Ya, ini menyangkut dengan anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah, Ustaz. Jadi jelaskan Ustaz tadi. Jadi sini pertanyaan saya, kira-kira anak yang baru lahir ini dalam lingkup mana, Ustaz? Apa dalam karena kedua orang tuanya dalam agama Islam, atau di semua agama? Iya. Jadi fitrah itu sendiri, apa fitrah itu karena fitrah itu artinya Islam, atau artinya gimana maknanya, apa Islam atau bersih dari dosa? Nah, karena kelanjutan daripada itu kan dia menyebabkan dia masuk jadi Majusi, Kristen, Yahudi segala macam itu kan dari kedua orang tua. Jadi tolong jelaskan apa di lingkup orang Islam saja, karena orang tuanya Islam saja, atau gimana ayat ini? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Yasin ya. Pak Kiai tadi yang terkait penanya dari Pak Yasin di Mangga 2 bilang ini sudah didesain manusia atau tidak. Banyak info juga beredar, entah itu benar atau tidak. Bilang kata dorang dari luar negeri sana sudah luncurkan roket baru kasih semburkan virus-virus ke Indonesia, termasuk Maluku Utara. Jadi hati-hati keluar, tanaman mati. Mungkin seperti ini tuh bisa ditanggapi oleh Pak Kiai juga supaya bisa memberikan pencerahan ke masyarakat. Silakan. Kalau pembuktian, artinya pembuktian bahwa ada roket kemudian disemprot ke sana kemari, ya mungkin bisa saja. Di tengah-tengah malam mungkin juga bisa ya disemprot dan sebagainya. Bahkan maafin, ada yang curiga, kenapa kita malam-malam tidak boleh keluar? Karena supaya bebas orang mensemprot itu virus dan sebagainya. Gitu. Nah, itu yang kita lihat. Jadi ada kecurigaan seperti begitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Pak Yasin ya. Pak Yasin. Tentang anak yang lahir itu. Nah, memang hadis itu menjelaskan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Nabi katakan bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Baru ada kata fa'abawahu. Jawaban daripada suci itu di sini, fa'abawahu. Nanti terpegantung orang tuanya. Mau jadikan dia sebagai anak Nasrani, Yahudi, Majusi, itu nanti terpegantung orang tuanya. Nah, kita ambil kenapa kata Islam itu tidak di situ? Kenapa tidak disebut yusallimani misalnya begitu? Kemudian yunasironi. Islam tidak disebut, tapi yang disebut itu 3 agama itu.
Nasrani, Yahudi dan ini. Berarti fitrah itu adalah Islam sesuai pertanyaan Pak tadi itu Pak Yasinnya. Fitrah itu adalah Islam. Nah, sehingga itu orang berjalan untuk kemudian dia lahir dalam keadaan suci, tergantung nanti orang tuanya. Mau dia alihkan dia ke ajaran Yahudi atau ke ajaran Nasrani atau ke ajaran Majusi. Majusi itu penyembah api, gitu. Terpegang orang tuanya. Nah, tapi kalau ketika mereka misalnya ada banyak orang yang sudah berjalan kemudian dia istilahnya masuk Islam, masuk Islam. Nah, artinya dia kembali ke Islam. Sebenarnya dia tadi dari Islam. Nah, coba kembali ke Islam. Kalau ketika dia dari Nasrani atau dari Yahudi atau dari Majusi, kemudian dia memeluk Islam, itu artinya dia kembali ke asal fitrahnya semula. Nah, gitu. Nah, jadi dalam akidah Islam itu kita menjelaskan bahwa yang disebut fitrah itu adalah Islam. Nah, Islam itu adalah agama fitrah. Nah, sehingga itu pengertian hadis itu menunjuk kepada situ. Nah, ini yang diharapkan. Tinggal nanti bagaimana pola orang hidup itu dengan kefitrahannya itu dia bisa mengatur dirinya bagaimana. Nah, gitu. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Yasin di Pak Yasin di Toboko. Maitara. Mangga dua. Ya, terkait Yasin di Mangga dua bagaimana tuh Pak? Oke. yang tadi itu jawabannya. Tadi ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Yasin di Mangga dua. Itulah Pak Kiai, mungkin di akhir closing statement ini apa yang Pak Kiai harapkan tentang tema kita ini, istighfar dan taubat? Iya. Baik, terima kasih. Yang pertama, insya Allah saya sangat antusias atau bahkan memberikan apresiasi yang tinggi tentang agenda ini, kegiatan pagi ini oleh Ananda Haikal ini. Ya, ini sangat bagus sekali karena RRI kita jadikan sebagai media dakwah yang kemudian didengar oleh saudara kita di pelosok-pelosok sana dan sebagainya. Ini berarti syiar Islam namanya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait menyangkut masalah bagaimana kehidupan kita ini. Manusia ini kan lahir itu tidak suci terus sampai dia meninggal dunia, tidak juga kotor terus sampai meninggal dunia. Tapi fleksibel. Nah, kadang-kadang dia jadi orang yang baik, kadang-kadang dia tidak baik dan sebagainya. Ketika kita tersentuh dengan masalah-masalah yang tidak baik, maka kita harus kembali istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semoga kiranya Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita dan kita bertaubat untuk memohon ampun kepada Allah supaya kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan yang baik, begitu kita terhormat. Nah, ini yang saya, dan kemudian istighfar dan taubat ini adalah mengangkat derajat manusia itu sendiri. Nah, saya kurang sepakat kalau ada pemuda yang mengatakan kami belum bisa masuk masjid karena kami masih berlumuran dengan dosa, kesalahan dan sebagainya. Sebenarnya kurang sepakat saya begitu ya. Mestinya harus masuk supaya selesaikan permasalahan di sana. Gitu. Nah, mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Kiai. Ilmunya sangat bermanfaat dan sangat luas sekali tadi pembahasannya. Dan bagi para pendengar yang Anda ingin ikuti kembali siaran ini, silakan Anda ikuti di channel YouTube Prima DMI Malut. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia mendengarkan kami selama 1 jam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di ruang dengar pada edisi Jumat yang akan datang. Dan kepada Pak Kiai Haji Harun Ginoni SHI MHI, beliau adalah selaku Wakil Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara dan selaku akademisi Institut Agama Islam Negeri Ternate, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di perjumpaan di Jumat-Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa berbagi wawasan dengan para pendengar yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada. Pak Kiai, oke. Dan mungkin di akhir acara ini Pak Kiai baca doa tolak bala dulu mungkin supaya kita semua bisa bumi Kiaraha ini terhindar dari segala macam bahala dan musibah, insyaallah.
Baik, di hari Jumat yang mulia ini kita sebagai manusia biasa bermunajat kepada Allah SWT. Semoga kiranya Allah mengabulkan doa-doa kita, menjauhkan kita daripada bala bencana, penyakit dan sebagainya. Al-Fatihah bil qubul tamami kullu sallallahu hadini wal hajah wa niyatin salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wa ghanimata min kulli birrin la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka fiha ridan wa lana fiha salahun illa qadaita wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma dafa anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fakhshaa wal munkar wasuyuf al mukhtalifa wasadaida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buladil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minna. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Jumat Mubarak di edisi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.